kata ini perusahaan migas. Tapi di level holding yang nggak ada satupun yang punya latar belakang profesional atau latar belakang akademis di bidang migas, baik hulu ataupun hilir. Aneh juga kan? Nah sekarang dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, kuasa pertambangannya pun itu dicabut. Jadi Pertamina itu fungsinya sekarang sebagai kontraktor. Cara menilainya itu jangan bilang ini perusahaan anak-anak perusahaan ini bagus, kaya, bisa memberikan pendapatan nilai market kapitalisasi pasar yang gede. Nanti dulu, lihat dulu nih. Kalau menurut saya enggak. Pertamina udah punya Aljazair misalnya, udah operasi di sana. Itu aja sampai sekarang rugi, belinya terlalu mahal. Dari zaman Pak SBY pun nanya sama saya, kenapa kita nggak bisa bangun-bangun kilang Pak Ari? Oh bisa Pak, saya bilang. Investor mau, Mitsui mau, kita udah bikin joint venture Pertamina Mitsui. Tapi sejarah kan membuktikan lain. Saya lengser, Bruce Mulyani juga lengser, ya kan? Nggak jadi, dibatalin oleh keputusan waktu itu. Komisaris pada waktu itu memutusin. Karena ada tuduhan macam-macam, terus terang aja saya katakan, saya dibilang terima uang. Karena itu waktu itu permintaan presiden kepada raja yang perintah langsung ke Aramco, ke menteri perminyakannya dan ke CEO-nya, ke chairman-nya Aramco. Ini harus jadi. Dan pada waktu itu Muhammad bin Salman udah siap datang sini tanda tangan. Tapi kalau dengan Aramco aja udah nggak bisa, partner lain juga geleng-geleng kepala. Apa benar ADNOC mau? Aramco itu godfather-nya loh. Yang diuntungkan, yang pertama diuntungkan keterjaminan untuk negara ini kan, bukan untuk Pertamina ansih, tapi untuk negara ini yang utama. Jadi inilah mungkin yang membawa kita ke topik berikutnya itu masalah mafia migas. Jadi banyak juga yang bilang bahwa ini memang dihalang-halangi supaya para mafia migas ini bisa tetap meneruskan aksinya gitu. Kira-kira kalau saya sekarang semua dibilang mafia. Kalau gagal, mafia yang salah. Semua, coba lihat. Iya. Mau soal pangan, mau soal energi, kalau gagal aja, wah itu mafia yang berkeliaran. Ya kan? Sampai waktu Aramco itu mafia yang berkeliaran. Mafia siapa? Masa Aramco pakai mafia sih? Ya. Siapa sih yang mafia? Apa mafia yang mencari rente dari proyeknya? Mungkin itu kali mafianya. Mencari rente dari proyeknya, wah kalau saya nggak dapat apa-apa, biarin aja gagal. Malah saya bikin gagal. Mungkin aja begitu. Ya kan? Tapi kalau sebenarnya itu semua secara bahwa ini untuk kepentingan semua, harusnya berhasil. Ya. Coba siapa yang pernah bikin joint venture dengan asing? Yang sampai sekarang nggak ada juga joint venture dengan asing lagi pertama saya. Saya kasih contoh, joint venture nggak besar. Joint venture dengan SK untuk bahan baku pelumas di Dumai. Patra SK. Ya. Itu joint venture yang paling untungin yang Pertamina pernah buat. Nilai investasinya cuma 450 juta deh. Tapi dalam tempo 3 tahun payout. Karena kita baca pasar, wah ini bisa kita ambil. Sekarang apa? Yang menguasai pasar untuk bahan baku pelumas yang sintetis yang grade 4 di Asia Tenggara siapa? Ya ini. Yang memegang mayoritas pasar lebih dari 60%. Karena kita mengingat opportunity. Saya melihat opportunity aja, opportunity ini. Dia mau kerja sama kita. Kebetulan dia putus sama Petronas, dia kesel sama Petronas. Saya bilang, mas kayak sama saya aja. Saya bilang, langsung disambut. Langsung tanda tangan di depan Pak SBY di Korea. Langsung 2 tahun pabriknya jadi. Itu joint venture paling cepat, tapi karena kita ingin ngejar pasar. Dan waktu itu saya ada berdukungan penuh dari Menteri BUMN Pak Sofyan Djalil dan sebelumnya Pak Sugiharto. Wah iya begitu, itu. Jadi pemikiran-pemikiran waktu itu masih banyak profesionalitasnya, terjadilah itu. It happens. Sampai sekarang nggak ada lagi. Padahal kesempatan itu masih ada, masih banyak sebenarnya untuk bikin gitu. Tapi jangan kita berpegang pada superior. Saya waktu itu nggak nuntut mayoritas karena yang punya teknologi mereka, yang punya pasar mereka, yang bisa nyamin keuangan mereka. Saya cuma punya apa? Punya bahan baku. Ya kita harus tahu dong. Wah kita begini ya oke, saya 40% aja deh, 60%.
Toh kalau kita ambil 100% juga kita nggak ngerti masarinnya gimana, kita nggak ngerti, yang pegang pasar dia kok. Kan gitu, kita harus bisa menilai, jangan kita selalu mengambil posisi superior. Kita harus bisa menilai loh, posisi kita kayak apa sih? Kayak di Cilacap. Superiority kita di mana? Di Kilang Tua. Superiority kita ada di pasar. Market. Ya. Dia minta, oh ya kenapa enggak? Tapi join sama saya dong. Ya kan? Jadi paling enggak kita masih dapat 40% dari yang mereka ini kan. Ya. Dan menjamin ketahanan energi kita, menjamin supply energi kita di Jawa Timur. Karena waktu pikiran orang mungkin Aramco, wah kalau Jawa Timur kan banyak umatnya, ya kan, Jawa Tengah juga mungkin dengan tulisan Arab sedikit kita lebih laku, kira-kira gitu. Loh iya dong, iya kan? Hah? Ya kita nggak apa-apa, kita tahu kok, ya udah nggak apa-apa lah. Dan masa kita nggak yakin kita bisa bersaing dengan mereka? Ya yakin dong, orang pompa bensin udah kita lebih banyak kita punya. Betul. Ya Pak, balik lagi ke masalah mafia migas tadi Pak, kan ini salah satu yang selalu didengung-dengungkan, terutama dalam persoalan import BBM ini, dan dikaitkan dengan kapasitas kilang kita itu yang sengaja dicop. Pembelian Pertamina itu sekarang sudah sangat transparan, sangat transparan. Ya, sejak saya dan kemudian setelah saya, zaman Ibu Karen pun transparan, ya boleh dikatakan transparan. Bahwa pada waktu itu ada pihak-pihak tertentu yang mungkin berhasil mempengaruhi, ya sehingga dia bisa menguasai, mungkin aja. Tapi sejak zaman eranya pemerintahan ini, itu sudah hilang semua. Makanya Petra segala dibubarin. Itu udah nggak ada. Jadi Bapak bisa bilang sekarang pengadaan crude dan BBM impor kita itu sudah jauh lebih transparan? Jauh lebih transparan, bahkan sangat transparan. Bahkan sangat transparan. Di era pemerintahan Pak Jokowi ini, ya di Pertamina, karena itu sudah merupakan janji sebetulnya. Karena saya kan dulu ketua tim Porokja Energi di tim transisinya Pak Jokowi. Ya. Kita menguasai ini harus begini, Petra ini harus diaudit. Ya. Mungkin nggak perlu dibubarkan dulu, karena mungkin kita perlu satu institusi di luar yang untuk melakukan itu. Karena konsep saya dulu adalah, saya bikin ISC. Ya, betul. ISC itu yang merencanakan itu yang dulu Bapak tunjuk bosnya Pak Sudirman Said, iya, Pak ya? Karena beliau kan terkenal sangat bersih lah orangnya, ya kan. Dia saya percaya betul. Saya bilang saya perlu orang yang bersih, perlu di sana. Ya mungkin itu mulai orang tuh yang pengambil rente itu mulai inilah yang nggak nyaman. Jadi saya buat ISC supaya ISC yang merencanakan semua, yang melakukan semua, dan Petra itu hanya pelaksana. Lu tender deh, gua awasin. Gitu. Tapi waktu saya pergi, direduksi. Yang laksanain semua, ISC cuma jadi perencana. Ini lu bayar, kita perlunya segini, kita perlunya segini. Nah, sistem itulah timbul isu adanya mafia. Ya kan? Meskipun di zaman saya udah sering terdengar, cuman disitulah di mana mafia yang katanya sangat berpengaruh. Makanya pada waktu itu di tim transisi, oh ini harus di restrukturisasi semua, Petra harus direduksi, dibikin audit, ya. Tapi coba di audit dulu sebelum ada keputusan dibubarkan. Tapi kemudian diputuskan dibubarkan, ya bubarin. Ya, tapi prosedur yang dilakukan Pertamina sekarang sudah sangat-sangat transparan. Ya. Dulu juga kita butuh versi Singapura apa? Dan untuk financing, trade financingnya. Oke. Karena bank-bank Singapura melihat bahwa itu yang belakangnya Pertamina dan pemerintah yang pakai produknya itu berani memberikan kepada Petra trade financing yang gede. Sedangkan kemampuan bank-bank kita untuk trade financing itu kan terbatas. Kalau bank-bank kita, apakah yang gede, Mandiri apun BCA, mereka harus punya koresponden bank di luar negeri. Di luar negeri, iya betul. Ya kan? Ini yang terjadi. Nah, tapi pada waktu pemerintahan Pak Jokowi ini kita udah bilang itu udah sejak itu sampai sekarang itu udah sangat transparan. Sangat transparan. Ya kalau itu saya bisa lihat lah teman-teman di Pertamina, saya bisa lihat nggak ada yang salah kerjanya di situ, sudah tepat semua. Ya. Jadi kalau sekarang dibilang masih ada mafia itu, saya bingung. Ya kan?
Ya bahwa ada mafia nggak perlu kilang. Ya memang ada juga yang senang impor. Yang mafianya mungkin ya pedagang di luar negeri. Tapi kan itu di luar negeri, di sini harus kita bisa atasi dong. Tapi dari Jangan sisi kita salahkan. dari sisi pengadaan semuanya kan sistemnya sudah transparan, kan itu yang penting. Sudah saya bisa jamin. Tanya juga sama Ibu Nike. Juga lihat di Pertamina. Kalau Ibu Nike kita tanya pasti dia bilang udah dong Pak, dia presiden. Ya udah, tapi saya bisa atestasi sedikit bahwa itu memang sudah transparan kalau saya lihat. Ya. Bahkan trader-trader kecil sekarang nggak mau. Nah, udah terlalu transparan. Udah terlalu marginnya udah terlalu kecil Pak. Marginnya terlalu kecil. Mau pakai lobbyis juga ya. Sudah kurang efektif Pak ya. Udah kurang efektif, meskipun masih ada. Iya, pasti meskipun lah, masih ada, masih. Ya. Tapi marginnya sudah sangat menjadi sangat tertekan. Jadi saya nggak ngerti, tapi sekarang ya itu menjadi ini sih kebiasaan, menjadi norma. Menjadi norma bahwa kalau ada apa-apa yang gagal, ini mafia. Cilacap gagal dibilang mafia, bingung juga saya. Mafia di mana? Mafia di mana yang nggak mau? Ya. Kalau begitu, kalau dibilang begitu, kalau kita bilang begitu dan kita nggak bisa ngatasi, ya, dan kita nggak bisa ngatasi, ya kita negara bego amat. Betul. Harus bisa kita atasi, dan itu bisa diatasi. Jangan dibilang bahwa karena 3 faktor itu terus mafia. Iya kan? Ya seperti 3 faktor tadi untuk pembuangan kilang. Jangan bilang itu mafia. Ya kan? Oke Pak, jadi masuk ke ke topik selanjutnya itu kira-kira menurut Bapak gimana nih peran Pak Basuki Cahayapurnama ini sebagai komisaris utama di Pertamina? Apakah memang menurut Bapak dia sudah berperan sebagai stopper untuk semua yang mau masuk-masuk secara tidak memenuhi kaidah-kaidah komersialitas atau yang lain-lain Pak? Gimana kalau Pak? saya lihat ya, Pak Basuki Cahayapurnama itu terkenal sebagai orang yang direct dan juga orang yang bersih. Ya. Dan saya lihat, saya juga komunikasi sama beliau. Beliau merupakan satu tokoh yang bisa diandalkan untuk itu. Bisa diandalkan. Itu maksudnya itu apa maksudnya Pak? Untuk bahwa Pertamina itu lebih bisa transparan, Pertamina itu lebih bisa lebih bisa bersih, ya, lebih bersih dan menjalankan tugasnya itu dengan kaidah-kaidah good corporate governance yang baik. Kalau itu terjadi, bahkan mungkin kesulitan dia itulah justru dengan faktor eksternal. Mungkin penekanan dia, penekanan terhadap dia itu juga cukup besar. Ya, kalau untuk dia ini kan ke dalam, udahlah, cukup itu yang dilakuin. Apa yang dilakuin itu udah sangat baik. Jadi beban direksi untuk menerima lobby-lobby dan lain-lain itu berkurang karena Pak Ahok ini. Belum tentu juga. Kalau saya lihat, karena lobby-lobby dari luar, apakah benar? Saya jadi tanda tanya juga. Apakah benar Pak Ahok itu sepenuhnya sudah dikonsultasikan untuk urusan personalia dan urusan restrukturisasi ini? Saya nggak tahu. Ya, saya malah melihat karakter Pak Ahok yang saya tahu, ya, dari hasil pembahasan berapa kali saya dengan dia segala macam, dan juga bahkan dia udah datang ke Bimasena dengan Pak Broto, ya, apakah dia demikian juga sudah menjadi satu bagian penuh daripada itu? Saya nggak tahu. Dari para stakeholder yang lain, dari Kementerian BUMN ya atau lainnya, saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat dari pribadi dia sendiri, dia sincere deh. Dia sincere. Ya, itu yang bisa saya katakan. Mengenai efektivitasnya, ya, efektivitas dan realitasnya, actualnya saya nggak tahu. Mungkin tekanan dari luar bisa, yang melewati dia pergi ke direksi mungkin aja. Menurut Pak Ari, Pak Ahok cocok jadi komisaris Komut atau jadi dirut? Apa? Jadi kok jangan gitu, janganlah, jangan hanya begitulah. Saya nggak tahu. Tapi yang saya harapkan adalah kerjasama yang erat yang baik antara Dirut Bu Nike dengan Pak Ahok.
Itu kuncinya juga. Itu kuncinya. Mungkin yang terakhir Pak, kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi tantangan terbesar Pertamina ke depannya ini terkait dengan restrukturisasi dan perkembangan ini Pak, di tengah-tengah adanya COVID yang membuat industri migas ini menjadi sangat-sangat terpuruk dan mungkin prospek ke depannya juga menjadi kurang menentu gitu Pak. Gini, kita harus bicara kalau itu secara dalam konteks industri migas secara keseluruhan, ya kan? Dan peran Pertamina itu di mana? Dulu di tahun-tahun yang lalu peran Pertamina dianggap sentral dengan pemikiran yang sangat pseudo nasionalis, harus ini semua. Ya, Pertamina nggak bisa bilang nggak, iya. Karena akibatnya apa? Produksi Mahakam turun. Rokan kalau nggak dikerjasamain pasti turun. Harus cari strategic partner. Itu kelihatan sudah yakin pasti turun. Pasti turun. Kalau Pertamina yang pegang, saya yakin pasti turun. Sendiri. Iya. Seperti Mahakam ya Pak, sendiri. Seperti Mahakam. Kejadiannya akan seperti Mahakam. Saya yang dulu pertama mengingatkan Mahakam, jangan sendiri. Kalau perlu pakai jasanya Total. Tapi enggak, karena nuansanya adalah nasionalis, ya iya. Saya bilang begini, saya malah dibilang nggak nasionalis sama banyak pihak. Padahal kepentingan saya adalah produksi ini jangan sampai turun karena ini sangat membebani. Ya, supaya juga investasi ke Mahakam juga tetap bisa terjaga. Dengan demikian sebenarnya itu yang saya harapkan. Tapi saya dibilang nggak nasionalis, ya udah saya diam. Tetap kemudian ya turun kan produksinya. Nah sekarang Rokan juga demikian, meskipun udah natural decline, cuman kelihatan juga belum mampu untuk mengerem natural decline itu. Ya kan? Apakah itu bisa aja kita Pak udah nggak bisa direm lagi, masa sih? Mungkin nggak bisa direm dari 5 ke declining yang 15% ke declining yang 0 nggak bisa. Tapi kalau direm dari 15 ke 10 ke 5 kan mungkin masih bisa. Kan gitu kan? Ya, betul. Nah, ini yang terjadi. Ya. Dan Pertamina dalam masa COVID ini dan industri migas kita tantangannya luar biasa. Harganya rendah. Jadi perusahaan-perusahaan kontraktor pun juga slow down. Karena biaya produksi minyak kita itu udah tinggi semua. Betul. Karena lapangannya udah tua-tua. Bahkan ada yang produksinya $30 satu barrel. Apalagi yang sudah EOR, International Recovery dan sebagainya. Lapangan yang produksinya rendah, relatif rendah itu tinggal 1 atau 2. Cepu dan yang ditangguh. Oke. Ya. Itu produksinya gasnya rendah. Ya, tapi yang lainnya udah tinggi semua. Ya kan? Dengan cepu itu masih di bawah $10 deh. Dengan produksi seri kontrak seperti ini masih bisa di bawah $10. Cuman yang lainnya enggak. Jadi pendapatan Pertamina juga akan turun tajam. Karena produksinya juga, kalaupun dia bisa mempertahankan produksi, harganya rendah. Kedua, pendapatan Pertamina juga turun tajam dari distribusi, karena distribusinya berkurang banyak. Permintaan menurun Pak, selama COVID. Menurun. Impor kita memang turun, tapi pendapatannya juga turun. Ya kan? Dan banyak kelebihan-kelebihan kayak solar, dijualnya pun dengan harga yang rugi. Karena solar itu sedikit, karena PLN juga udah jauh kurang. Jadi sudah harganya turun, kena diskon pula kan gitu Pak? Iya. Ya kan? Ini yang terjadi. Jadi Pertamina ini tahun ini saya perkirakan akan ada penurunan pendapatan dan profit lebih dari 40%. Itu perkiraan saya. Moga-moga saya salah. Itu dari hitungan saya, dari apa yang saya punya. Gitu kan. Bisa rugi dong Pak, kalau 40% turun pendapatan? Ya nggak tahu lah. Mungkin itu latar belakang juga orang pikiran, oh kalau gitu kita harus cari duit dengan IPO. Saya nggak tahu. Mungkin juga. Tapi IPO itu kan prosesnya aja lama. Betul. Proses teknisnya aja lama. Iya. Apalagi proses untuk dasar filosofisnya untuk penilaiannya, ya kan? Jadi ke depan ini memang tantangannya luar biasa. Kita harus konsentrasi kan. Nah, yang saya heran juga sampai sekarang pun saya belum lihat satu upaya dari yang pegang sektor ini. Apa SDM? Menteri Pak? Iya. Saya melihat kok masih minimal lah apa yang diupayakan itu. Belum kelihatan.
bagaimana kita menangani. Misalnya saja, saya pernah punya pemikiran gini, harga BBM kan tetap 9.600 Ya. untuk yang Pertamax series. Pertamax, Pertatubuh lah apa namanya. Ya. Dan yang lainnya juga masih tinggi, dibiarin tinggi, ya kan, oleh pemerintah. Menurut saya nggak apa-apa. Toh kalian bisa mengabsorb itu. Nggak keberatan lah Pak. Nggak keberatan, dan itu akan mendorong transportasi publik juga kan. Dan itu akan membantu Pertamina. Pertamina itu perlu dibantu dengan itu. Tapi itu sebenarnya juga bisa dipakai untuk membantu hulu. Misalnya saja, harga minyak yang dijual ke dalam negeri itu dikasih bottom price. Dari kelebihan harga. Bukan dari kelebihan harga, nggak usah. Gini, kasih bottom price $45. Misalnya, yang dipakai Pertamina dibeli dikasih bottom price. Meskipun harganya turun dari 30, tetap aja 45 bayar. Siapa yang nanggung selisihnya? Nanti dulu. Kan itu dapat tambahan pendapatan. Oke. Dapat pendapatan. Ya dibuat agreement khusus. Ini pendapatan kita tolong lu loh. Tapi begini, dengan $45 ini, ulur kan diuntungin. Betul. Ekonominya naik. Investor seneng dong. Ya. Jadi tetap maintain produksinya kan. Betul. Tetap produksinya dengan demikian mengurangi import kan. Betul. Ya kan? Dengan demikian juga menolong neraca perdagangan kan. Bahwa keuntungan yang mereka peroleh dengan itu masuknya juga paling banyak kemana? Ke negara kan. Ke negara, iya. Iya kan? Nah, Pertamina kan udah menjual sekarang BBM itu dengan harga pada waktu atas dasar harga $60. Iya. Dengan harga $45 kan dia udah untung. Betul Pak. Jadi semuanya untung. Iya kan? Masih ada diferensial. Masih ada $15. diferensialnya. Dan itu akan nolong Pertamina juga, nggak akan hilang itu Pertamina. Marginnya tadinya turun, ya, memang turun di hilir, cuman dulunya kan naik. Dulunya naik. Dan dia sekarang produser minyak terbesar nih Pak. Kok nggak ada pemikiran begitu? Saya bilang gitu. Kenapa nggak dikasih floor price? Batu bara ada floor price. Iya, iya. Iya kan? Nah, pemikiran-pemikiran itu kan yang harus datang dari SDM Pak. SDM, ya kan? Itu yang harus dipikirkan. Tapi jangan kalau saya bilang, enggak benar itu. Nggak benar, jangan dong, dilihat dulu dong. Harus di-challenge dulu Pak ya. Challenge dulu dong. Lihat dong hitung-hitungannya. Ini mah baru pemikiran kualitatif saya, yang sangat betul, kualitatif. Betul. Cuman kalau dilihat dari sepilas, harusnya masuk akal dong. Masih bisa, iya betul Pak. Ya Anda aja yang mungkin awam bisa lihat tuh, oh ini mungkin benar masuk. Iya kan? Ya dilihatlah. Kan gitu. Negara udah ada yang bikin begitu. Argentina persis bikin begitu. Harga aplikasi untuk yang dipakai dalam negeri floor price-nya $45. Persis. Oh, Saya jadi baca di aplikasi. gasoline price tidak ada penurunan, tapi selisihnya itu dikasih sebagai insentif buat hulu gitu. Bukan, Pak. dia bukan begitu selisih. Pokoknya floor price-nya 45, 40. Tapi kan perusahaan nasional mereka yang menikmati YPF juga untung. Yes. Iya kan? Mereka lihatnya begitu. Oh, kalau mereka untung kan gue juga untungnya Iya. balik ke gue. Kan gitu dong. Ya kan, rasional seperti itu harusnya dipikirin. Harusnya bukan saya yang mikir. Ya kan? Nah, inilah yang perlu kita lihat. Dan kita sebelum ini terjadinya COVID, kita udah jadi negara yang paling nggak menarik kok untuk investasi hulu. Dibilang gitu marah. Ya kan? Investasi kita turun terus di hulu. Malah paling rendah tahun 2017. 2018, 2019 masih mending, agak naik, cuman tetap rendah. Yang nggak bakal naik produksi. Orang ngasih gross plate lebih parah lagi. Iya. Ya kan? Soalnya kita dibilang apa? Kita di antara negara progresif, fiscal insentif kita jadi jelek. Return kontraktor itu cuma 20%-an kalau di Indonesia untuk kontraktor hulu migas. Di Papua New Guinea aja 38%, ya orang mendingan pergi ke Papua New Guinea daripada kita. Padahal sumber daya kita masih banyak. Yes. Meskipun lebih susah, meskipun lebih menantang, risikonya lebih tinggi, tapi sebenarnya kalau insentifnya bagus, Masih menarik. suasana lingkungan usahanya bagus dan nggak birokratis seperti itu yang sekian puluh izin itu, ya masih menarik. Dan sekarang pendapatan migas itu andilnya di APBN cuma berapa sih? Paling 4%, 5%. Iya. Dan selama ini satu hal yang fundamental adalah migas itu, ya, dari dulu, dari zaman yang Orde Baru adalah menjadi penunjang pembangunan nasional. Iya.
supplier daripada pendapatan negara. Industri migas bahwa industri migas itu harus dibangun. Jadi pakailah uang itu untuk membangun industri migas dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai pendapatan negara. Inilah mindset ini yang dari dulu udah puluhan tahun, dari mulai kita berlebihan sampai kita net importer, begitu terus. Yes. Karena mindsetnya nggak dirubah, repot. Bikin gross rate negatif pendapatan negara. Ya kan? Padahal bukan memberikan insentif kepada investor. Ya investor lari semua. Begitu dibilang kita nggak itu, marah. Negara paling nggak menarik bagi investasi. Kan lucu. Ya kan? Ya inilah yang harus dirubah tuh banyak yang bisa dikerjakan. Dan dalam menghadapi COVID ini juga harus begitu. Kesempatan sebenarnya kita, ada opportunity-nya. Misalnya apa? Hilangin subsidi. Yes, betul. Satu. Saya sudah bilang dari dulu, subsidi ini racun buat semua orang. Betul. Dan nggak fair, nggak adil. Hilanginlah subsidi, rubah dengan subsidi lain. Tapi subsidi komunitas akhiri. Tapi juga harus konsisten. Dulu udah coba diakhiri di awal 2016, Bapak Dirman saya dimasukin lagi. Yeah. Untuk kepentingan politik populis. Ya susah dong. Padahal ini untuk kesempatan. Sekarang ini dengan harga yang begini, udahlah. Apalagi Pertamina udah bisa jual harga segitu, mungkin harga subsidi 6.000 pun itu udah ekonomi. Iya, betul Pak. Ya kan? Sudah melebihi keekonomiannya. Mungkin kalau asal dasar 40 sebenarnya harganya itu lebih rendah, kan gitu. Betul. Jadi itulah yang perlu diiniin. Dan bahwa Pertamina akan dalam kondisi sulit, ya memang. Oleh karena itu harusnya Pertamina konsentrasi di masalah ini. Ya, ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa kita jam ke organisasi, transformasi, kenapa nggak konsentrasi di ini? Apakah itu akan memberikan hasil yang segera? Nggak juga. Perlu waktu. Karena juga harusnya kalau orang bikin restrukturisasi, ya bikin dulu, nanti bisnis prosesnya mau apa, bentuknya apa. Kalau nggak, ini nggak bikin holding aja duluan, nanti itu belakangan, kan gitu kira-kira pemikirannya. Tujuan awal pendirian Pertamina kalau memang itu akan dipisah-pisah, jadi terjadi disintegrasi. Ya. Dan sekarang kan pemikirannya begini juga, aneh juga. Coba Anda pikirnya begini, kalau ini dibentuk PT semua, ya, dan dibilang masih ada share services di holding, ini kan aneh. Holdingnya kan PT. Betul. Anak usahanya PT. Jadi Betul. kalau minta service daripada itu harus kontrak dong. Mestinya begitu Pak. Harus ada kontrak, harus ada transaksi. Iya. Kan ada pajaknya. PPN. Betul. Terus gimana? Apa nggak bikin mahal, makin ruwet? Makin mahal Pak. Iya kan? Jadi kalau nggak diserahkan semua kepada unit usahanya, masih ada mau dipegang di sana. Misalnya pekilang, oh yang ngadain minyak saya. Karena ada direktur logistiknya juga di sana. Ya kan? Ya bingung dong, ini jadi apa? Minyaknya punya siapa nanti? Apakah minyaknya punya holding? Ya, oke, minyaknya punya holding. Jadi apa? Pertamina Pengolahan cuman apa? Cuman ngolah doang, perusahaan operasi. Jadi kalau perusahaan operasi, apa benar mau diinbrengkan itu kilang ke PT-nya itu? Kalau diinbrengkan PT-nya itu rugi juga dong dia. Dia hanya cuma perusahaan pengolah. Kemudian itu punya itu. Holding ya harus punya kontrak sama distribusi, sama komersial sama trading. Karena dia yang punya produk, karena dia yang punya itunya produknya. Iya. Nanti kalau diserahin ke sini, tetap punya dia, ya dia jasa operasi jualan aja dong. Sedangkan dia juga menguasai aset terminal dan sebagainya, dan harus melakukan kegiatan distribusi transportasinya segala. Kan jadi aneh, jadi ruwet. Apakah itu dipikirin impact semacam itu? Ya, iya. Ini kan lucu. Iya. Jadi ini apakah, makanya saya bilang internal proses bisnisnya bagaimana? Udah didefinisiin belum? Aspek perbajakannya, aspek legalitasnya. Pak, jadi bisa dibilang ini restrukturisasi terburu-buru Pak ya? Memang kalau saya lihat. Kalau saya lihat juga begitu. Apakah ada maksud tujuannya, saya nggak tahu. Saya nggak mau nilai itu satu hal yang negatif. Oleh karena itu saya bilang ada 3 hal itu. Pola pikirnya dasarnya apa? Pola pemimpinannya bagaimana? Pola yang pemegang sahamnya gimana? Kan gitu. Nggak usah itu. Jadi
Ini kan lucu. Ya, ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang anak perusahaan lain yang non-core kayak Patra Jasa, kata udahlah. Ya itu. Dan Patra Jasa pun susahnya setengah mati deh. Susahnya setengah mati. Saya tahu. Sekarang ini maksud Bapak? Hah? Iya iyalah Pak. Bukan. Sebelum-sebelumnya juga. Bukan. Kondisi internalnya juga repot. Karena di sana kan masih aset-aset. Gedung, properti. Itu aset-aset tanah, Dek. Banyak yang kita bilang ada yang free and clear. Semuanya beres, punya surat. Semuanya pemilikannya jelas. Ada yang free cuman nggak clear. Ada yang clear cuman nggak free. Kalau yang clear nggak free, suratnya saya punya, tanahnya dikuasai orang lain. Yes, yes. Masih Ya. banyak memang begitu. Kalau yang free tapi clear, tapi nggak clear, itu free memang punya kita punya, tapi suratnya dipegang juga Tidak dia. orang lain. Bingung kita. Yang ini yang pegang tanahnya, yang sana, yang satu lagi dia yang pegang suratnya. Jadi repot. Itu banyak begitu, banyak yang dispute. Banyak yang masih konflik. Misalnya tanah di Kuningan ini ada stok itu segitiga itu. Ya di Kuningan sini nih kalau Anda pergi setelah Medisra ke kiri, ya kan? Anda terus, situ ada hotel, ada pertigaan. Nah kalau di situ pertigaan, yang satu belok kanan, yang satu terus, di situ ada tanah gede. Itu konflik. Tanahnya Patra Jasa, konflik dengan orang lain. Itu apa? Free and Jangan tidak tahu clear. Itu free kita punya, cuman nggak clear karena ada konflik, gitu kan? Jadi nggak bisa diapa-apain. Nah, gimana yang mau nyelesain yang begitu? Puluhan tahun udah nggak selesai. Ya. Oh, ada lagi tanah di Dan Mogot. 15 hektar, Buset. ya kan? Udah jelas sertifikatnya Pertamina, cuma sertifikatnya yang pegang orang lain. Bekas pejabat tinggi lagi. Siapa? Sampai sekarang nggak clear. Siapa Pak? Nggak usah lah saya ngomong, nggak enak. Jadi banyak-banyakin. Patra Jasa pun juga repot. Ya. Belum saya bilang, liabilitas Pertamina yang tinggi. Liabilitasnya kan tinggi. Waktu itu udah isu global bond. Ya betul. Ya kan? Udah isu global bond. Ini mungkin saya cerita kalau masih ada waktu dikit. Iya Pak. Udah isu global bond waktu zaman 2011-2013 nilainya berapa? 8,5 miliar. Yes. Ada yang tenornya 10 tahun, yang sebenarnya ada yang habis tahun 2021 ini, yang udah distrukturisasi kemarin, ada yang tenornya 30 tahun kalau nggak salah. 25 tahun atau 30 tahun, saya lupa. Dengan demikian, dia bisa isu global bond dulu segede itu. Kenapa? Karena udah punya laporan Karena keuangan. neracanya sudah keluar kan? Neracanya udah keluar. Bikinlah global bond, pasar percaya, iyalah, dapat 8,5. Kondisinya juga bagus, ya kan? Tapi itu sebenarnya apa? Mengagunkan semua pendapatan Pertamina kan? Karena pemegang bond itu percaya bahwa revenue Pertamina ini akan cukup, Yes. ya, dengan revenue waktu itu. Tapi diinvestasikannya rugi semua. 2 miliar di Murphy, 1,7 miliar di Aljazair. Itu rugi semua. Buat bayar bunganya aja susah, apalagi dengan harga minyak sekarang, karena dasarnya harga minyak seperti saya bilang dari 109. Ya kan? Nah, tapi Pertamina masih ketolong. Pak, pendapatannya masih naik. Ya kan? Ya. Karena distribusi juga naik. Ya kan? Kemudian masuk Mahakam. Ya kan? Itu memberikan pendapat tambahan juga besar. Makanya Pertamina waktu itu bisa isu bond lagi di akhir 2018 1,5 miliar. Di backup sama income dari Mahakam itu. Yes. Nah sekarang itu kan semua income-nya baru udah nggak ada sejak itu. Yes. Dan Pertamina bisa juga mengisu structure note yang untuk bayar rokan 784 juta itu untuk pemerintah, signature bonus. Itu juga aneh. Mau dikasih Pertamina kok suruh bayar, dulu Mahakam kok suruh bayar. Kenapa? Menurut saya pemerintah perlu uang. Iya kan? Ini salah satunya jalan kan. Lumayan kan? 1 triliun. Iya, 1 triliun. Ya kan? Udah. Nah, sekarang dengan kondisi kayak begini, revenue-nya turun, apa bisa Pertamina ngelepas aset? Apa bisa Pertamina IPO? Apa nggak ada? Kan perlu harus dapat konsen dari mereka, karena akan merubah pendapatan Pertamina kan? Bisa merubah pendapatan Pertamina, karena kalau di IPO sebagian revenue-nya hilang. Iya. Bisa nggak?
Itu udah dipikirin Itu belum? harus ada konsen dari Oh bondholder. iya, Oh. iya dong. Itu emang itu Nah klausulnya. ya habis gimana? Dia emang klausulnya begitu. Apa waktu disangka Pertamina ngeluarin revenue untuk beli moral from dulu nggak begitu? Begitu. Harus ada pendapat juga dari bondholder gimana. Karena ngeluarin revenue kan. Oke. Keluar Oke. revenue dari untuk itu kan, untuk investasi. Oh ini akan dapatnya pendapatan lebih besar gini-gini. Oh ya setuju. Kan gitu. Nah sekarang harus ini apa bisa menjamin pendapatan lebih besar? Itu pasti enggak lah, Pak. Lah, yang saya nggak tahu. Itu kan pertanyaannya. Makanya apakah faktor bond liabilities ini nggak dipikirkan? Pikirin aja dulu. Mungkin juga enggak. Mungkin bisa aja ya. Saya nggak bilang. Cuman ini kan salah satu faktor yang harus dipikirkan dengan semuanya bila kita menjalankan restrukturisasi dan reorganisasi ini. Itu kan harus satu faktor yang dipikirkan. Jadi kalau Anda bilang buru-buru atau enggak, saya nggak bilang buru-buru. Mungkin belum matang. Ya saya nggak akan bilang buru-buru, cuman belum matang. Gitu loh. Apakah itu bisa sih? Kalau IPO nggak perlu konsen dari mereka? Ya perlu menurut saya, karena akan mempengaruhi revenue Pertamina. Iya, betul. Masa direktur keuangannya nggak bisa karena ada ngasih porsi tahu sih? pendapatan yang hilang ya Pak ya? Iya. Masa direktur keuangannya? Kalau karena pendapatan hilang berkurang itu karena kondisi pasar, ya bondholder nggak bisa apa-apa. Iya. Karena faktor eksternal dia nggak bisa apa-apa. Harga minyak turun, ya nggak bisa apa-apa dia. Yang penting dia masih jamin kok. Nanti biar gimana? Paling nanti dia jual aset. Jangan-jangan nanti kita IPO hasilnya diminta balikin ke bondholder lagi. Jadi dapat apa gitu? Iya. Kan bisa begitu. Betul. Ini faktor-faktor ini yang perlu mendapat pemikiran lah, dilakukan pemikiran dan bagaimana jalan keluarnya. Berarti kalau naruh amatir di situ jadi kacau dong ya. Nah itulah Begitu. saya bilang di level struktur holdingnya nggak ada satupun yang punya latar belakang akademis ataupun pengalaman di bidang hulu maupun hilir. Dan yang lebih itu bukan saja pengalaman profesional di bidangnya itu, tapi pengalaman profesional mengenai kondisi lingkungan usaha ya yang ada secara skala menyeluruh. Karena kalau seperti yang Bapak bilang itu tujuannya IPO, paling tidak kan orang-orang capital market semua tuh. Kayak Bapak dulu milih CFO-nya Frederick gitu kan, dia ngerti bener kan? Ya karena dia orang capital market. Itu loh maksud saya Pak. Ya kan? Ya kan? Jadi itu. Kalau saya mau bilang Pak, direktur keuangan paling muda yang pernah waktu dia jadi direktur keuangan cuma baru 37. Iya, betul. Siapa bilang kita nggak pernah hire yang dibilang milenial? Justru waktu itu, wah ini bagus ini. Saya yang bilang sendiri sama Pak Sugiarto, wah ini bagus ini begitu dia bilang. Saya cuma satu waktu itu minta Pak Sugiarto, Pak kalau saya jadi dirut, saya minta direktur keuangan saya yang top. Ini yang jadi kunci. Saya bilang, wah saya punya orang yang bagus. Ini. Oh ya bagus, setuju jadi. Karena dia juga nanya saya dan dia sependapat, betul Pak Ari, saya punya orang yang bagus. Bilang gitu kan. Dan semua mengakui dan memang ngerti bener dia, makanya mau masukin Elnusa ke pasar modal mulus dia bikin mulus. Memang kerjanya udah itu. Iya kan, dia tahu ini begini Pak, ini begini. Jangan cepat, dalam tempo beberapa bulan itu bisa kejadian. Iya kan? Nah ini, pemikiran-pemikiran ini. Tapi ya sekarang kita udah jadi negara paling nggak menarik balik itu jadi investasi dunia. Sedangkan kita butuh paling nggak $25 miliar setahun untuk dulu. Hilir tuh perlu 5 tahun ke depan mungkin 45 miliar. Gimana caranya ngundang investor asing ke sini? Dan pada kondisi sekarang perusahaan-perusahaan minyak nasional itu mengurangi investasinya keluar. Betul. 30% lebih. Jadi mereka juga milih negara-negara yang paling bagus, paling kompetitif. Dan sayangnya migas kita itu masih banyak, cuman sudah bukan isi oil, isi gas lagi. Reservoirnya ada, cuman mungkin carinya lebih susah. Betul. Dan itu perlu lebih teknologi, perlu lebih uang dengan perusahaan-perusahaan yang punya selevel itu seperti yang multinasional itu yang kita perlukan. Sayangnya sekarang perusahaan-perusahaan multinasional itu sudah tidak menempatkan Indonesia sebagai daerah yang menarik, apalagi dengan
disuruh hengkangnya Total, disuruh hengkangnya Chevron. Kenapa? Saya itu cuman sayangnya, kenapa mereka nggak di-maintain? Padahal mereka itu udah punya pengalaman yang banyak di sini, udah punya kepercayaan yang besar di sini, sudah punya basis yang kuat di sini. Pekerja-pekerjanya pun udah banyak di sini. Kenapa itu nggak di-maintain? Ya, hanya dengan oh itu Pertamina bisa, belum tentu. Kalau Pertamina misalnya dia ditawarin, oke lah Rokan 60-40 atau 50-50 model Exxon Mobil, mau nggak lu? Tapi lu juga bayar, kita hitung aja reserve yang masih ada, bahasa lu bayarnya berapa, kan bisa begitu lu perpanjang. Nanti kita usahain bersama dengan production sharing yang demikian. Ini nggak ada deh. Total juga nggak digituin, harusnya. Karena Mahakam itu struktur setahu saya ya, karena saya lama di Kaltim dulu, 8 tahun deh saya hidup di Kaltim, di Kilang LNG Kota. Dan interaksinya itu dengan mereka, Total, Faiko, segala macam waktu itu. Jadi saya tahu bahwa kondisi di sana itu subsurface-nya nggak mudah. Betul, Pak. Perlu manajemen reservoir yang bagus. Dan ratusan semua setahun. ratusan. Dan mereka itu kan yang pegang data semua, yang pegang pengalaman semua. Apa itu nggak dipegang, dikasih sama Pertamina? Nggak dikasih. Lu udah usir gua lu. Itulah opportunity yang kadang-kadang kita telat, nggak mau mikir cepat. Padahal kita perlu pikiran cepat, perlu punya pikiran strategi dan strategi bisnis yang cepat. Semuanya dipikirkan 1 tahun terakhir, Pak. 1 tahun sebelum semuanya. Ya, satu sebelum. Gue bukan pikirannya, gue nanti masih jadi menteri lagi nggak? Ya kan? Kan gitu. What is it for me? Kan kadang-kadang begitu. Yes. Baik, terima kasih Pak Ari. Kita telah berbincang-bincang banyak hal yang sangat komprehensif dan sangat lengkap. Jadi demikianlah wawancara bincang-bincang kita, terutama tentang restrukturisasi, tentang kilang, dan lain-lain. Demikian dari kami di Petromindo TV. Sekian.